Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kita akan melanjutkan pembahasan soal kita mengenai persiapan pretest PPG ya. Jadi saya harap teman-teman bisa memaksimalkan kesempatan ini tahun ini karena besar-besaran ya. Saya selama jadi guru ini yang paling besar untuk undangan pretest PPG-nya ya. Jadi mulai dari sekarang yang sudah urus berkas harap dimaksimalkan ya, dimanfaatkan baik-baik kesempatan ini ya. Baik teman-teman, pada video kali ini kita akan ada beberapa soal yang membahas pembelajaran abad 21 karena pengalaman tahun-tahun kemarin, bahkan saya juga waktu tahun 2019 itu memang ada modulnya pembelajaran abad 21 dan itu tidak pernah alfa di pretest PPG ya, baik UP maupun pretest PPG karena memang dia ada di modul ya, ada di modul PPG. Dia modul pertama kalau saya masih ingat dulu. Baik, kita langsung lihat soalnya. Oh ya, sebelumnya saya minta bantuan teman-teman untuk klik subscribe, like, dan share serta bantu saya bagikan ke sosmed teman-teman biar makin bermanfaat untuk orang-orang lain ya yang kurang tahu harus belajar di mana. Oke. Kita lihat soalnya. Guru dalam memfasilitasi pembelajaran abad 21 sebaiknya A. Memfokuskan diri kepada penguasaan materi pembelajaran, B. Menjadi pengendali utama terhadap materi pembelajaran, C. Memfokuskan diri kepada penguasaan aplikasi komputer kontemporer, D. Mengutamakan agar peserta didik menguasai materi, E. Menekankan kepada pengembangan keterampilan belajar. Nah, kira-kira yang mana di sini jawaban yang bisa teman-teman pilih atau jawaban yang benar ya. Silahkan kunci dulu jawabannya seperti biasa yang sudah biasa belajar di sini. Saya yakin paham ya. Jadi kalau kita kunci dulu, kita coba jawab dulu, baru kita lihat jawaban selanjutnya pasti akan lebih enak karena kalau kita ada rasa penasarannya apakah benar atau tidak ya. Baik, kita lihat jawabannya. Saya yakin teman-teman sudah kunci. Jadi jawaban yang tepat menurut saya, jadi teman-teman bisa berkomentar kalau saya tidak sepakat dengan saya, yaitu menekankan kepada pengembangan keterampilan belajar. Ya, harusnya keterampilan proses belajar dan harusnya berpusat pada peserta didik itu sendiri ya teman-teman. Ini inti dari pembelajaran abad 21 ya. Istilahnya dulu waktu saya PPG itu pembelajaran 4.0 ya. Kalau di Jepang katanya sekarang sudah 5.0 ya. Mudah-mudahan nanti kita juga bisa naik satu lagi menjadi 5.0. Oke. Kita lanjut ke soal berikutnya. Jangan lupa subscribe, like, dan bantu share. Kita lihat lagi soal berikutnya. Model pembelajaran abad 21 yang menekankan dihasilkannya produk dan menekankan otonomi belajar sejak mulai merancang, melaksanakan, dan mengevaluasi hasil belajarnya adalah A. Pembelajaran berbasis proyek, B. Pembelajaran kooperatif, C. Bermain peran dan simulasi, D. Pembelajaran diskusi online, E. Pembelajaran kontekstual ya. Jadi yang mana kira-kira jawaban yang tepat di sini teman-teman? Apakah A, B, C, D, atau malah E? Model pembelajaran abad 21 yang menekankan dihasilkannya produk ya. Nah, mungkin produk ini bisa menjadi kata kunci ya, menekankan otonomi belajar sejak mulai merancang, melaksanakan, dan mengevaluasi. Oke, saya yakin teman-teman sudah kunci jawabannya. Baik, kita lihat jawabannya. Jadi jawabannya adalah pembelajaran berbasis proyek ya. Jadi ini dia kata kuncinya, ada produk,
berarti itu akan mengarah ke pembelajaran berbasis proyek ya, sejak dimulai dirancang sampai pelaksanaan dan sampai dievaluasi. Ada produk, jadi produk itu erat kaitannya dengan pembelajaran berbasis proyek. Kita lihat pembahasannya. Menurut Boss dan Krauss, model pembelajaran berbasis proyek atau PJBL, Project Based Learning, adalah sebuah model pembelajaran yang menekankan aktivitas siswa dalam memecahkan berbagai permasalahan yang bersifat open-ended dan mengaplikasi pengetahuan mereka dalam mengerjakan sebuah proyek untuk menghasilkan sebuah produk otentik tertentu. Itu dalam bukunya Abidin tahun 2007 halaman 167. Menurut Thomas, pembelajaran berbasis proyek memiliki beberapa prinsip dalam penerapannya, yaitu Wena 2011 ya. Sentralistis, yaitu berpusat pada peserta didik, pusat dan strategi pembelajaran, Kemudian pertanyaan menuntun siswa untuk menemukan konsep. Selanjutnya ada investigasi konstruktif, merumuskan pengetahuan yang dibutuhkan. Selanjutnya ada otonomi untuk menentukan target sendiri. Selanjutnya ada realistis ya, pekerjaan yang nyata yang sesuai dengan kenyataan ya. Jadi seperti itulah penjelasan tentang pembelajaran berbasis project atau biasa juga disingkat PJBL ya. PJBL, Project Based Learning. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Seorang pendidik perlu memahami landasan pendidikan. Salah satu manfaat mempelajari landasan pendidikan bagi pendidik adalah A. Memahami berbagai karakteristik peserta didik sehingga memandang peserta didik sebagai pribadi yang unik. B. Menumbuhkan sikap berpikir kritis pendidik terhadap perkembangan peserta didik. C. Membantu pendidik dalam menentukan metode pembelajaran yang tepat digunakan dalam situasi tertentu di kelas. D. Meningkatkan perkembangan pola pikir dan pola kerja pendidik tentang bagaimana seharusnya melaksanakan praktek pendidikan. E. Memahami berbagai pasal-pasal dalam UUD dan peraturan yang berlaku di Indonesia terkait dengan pendidikan. Nah, kira-kira yang mana nih teman-teman? Agak panjang-panjang ya opsinya, dan ini kadang membuat kita kesulitan ya, karena kedengarannya semua bagus ya, tapi tetap ada salah satu yang terbaik. Inilah contoh soal yang HOTS ya, kalau kita tidak tahu juga jawabannya ya. Oke, kita lihat seorang pendidik perlu memahami landasan pendidikan. Nah, salah satu yang diminta adalah salah satu manfaat mempelajari landasan pendidikan bagi peserta didik. Berarti ada banyak landasan dalam manfaat ya. Ini ada banyak manfaat dalam mempelajari landasan pendidikan bagi pendidik ya. Itu. Kita lihat jawaban yang tepat. Saya yakin teman-teman sudah mengunci. Kita lihat. Oke, jadi jawaban yang tepat adalah meningkatkan perkembangan pola pikir dan pola kerja pendidik tentang bagaimana seharusnya melaksanakan praktek pendidikan itu sendiri ya. Jadi ini adalah salah satu manfaat mempelajari landasan pendidikan bagi pendidik ya. Makanya seorang pendidik perlu memahami landasan pendidikan ya. Kita lihat pembahasannya. Ini dia ada beberapa manfaat pemahaman landasan pendidikan. Yang pertama, pengembangan wawasan kependidikan, yaitu berkenan dengan berbagai asumsi yang bersifat umum
tentang pendidikan yang harus dipilih dan diadopsi oleh tenaga kependidikan, sehingga menjadi cara pandang dan bersikap dalam rangka melaksanakan tugasnya. Yang kedua, meningkatkan perkembangan pola pikir dan pola kerja pendidik tentang bagaimana seharusnya melaksanakan praktek pendidikan itu sendiri. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Jangan lupa subscribe, like, dan bantu share untuk membantu saya lebih berkembang lagi di channel ini ya teman-teman. Dan saya insya Allah akan semakin bersemangat kalau banyak yang nonton. Oke, kita lihat soal berikutnya. Dalam standar proses, tahapan pembelajaran terdiri dari penyiapan perangkat pembelajaran, pelaksanaan pembelajaran, dan penilaian pembelajaran. Tahap pelaksanaan pembelajaran meliputi kegiatan pendahuluan, kegiatan inti, dan kegiatan penutup. Dalam proses pembelajaran K13, strategi tersebut atau kegiatan pendahuluan, inti, dan penutup harus dilakukan dengan pendekatan ilmiah atau scientific approach dan bernuansa tematik. Tujuan penerapan strategi ini adalah membiasakan peserta didik untuk belajar aktif secara individu dan membudayakan sifat berani bertanya, tidak minder, dan tidak takut salah. Strategi ini dapat digunakan pada model pembelajaran discovery learning, problem-based learning pada saat kegiatan menanya. Strategi pembelajaran yang dimaksud adalah A. Poster session, B. Small group discussion, C. The power of 2 and 4 information, D. Search point, counterpoint, E. Everyone is a teacher here. Nah, kira-kira yang mana nih? Kalau panjang seperti ini soalnya, itu kadang kita bingung menangkap apa maksud dari soal itu sendiri ya teman-teman. Jadi harus bukan hanya cepat membaca, tapi kita harus paham apa maksud dan tujuan soal tersebut, apa yang diinginkan soal tersebut. Makanya saya sering bilang bahwa banyak-banyak latihan ya, banyak-banyak latihan membaca cepat dan menangkap apa maksud soal. Karena kalau kita tidak banyak latihan, kita baca buru-buru itu tidak akan ketangkep apa yang diinginkan soal. Kita hanya baca, kadang sampai baca, dan saya pernah alami ini ya teman-teman. Saya kadang alami ini kalau lagi ujian dan kurang latihan, pasti saya akan kewalahan untuk memahami apa yang diinginkan soal ya. Baik, saya yakin teman-teman sudah kunci jawabannya. Kita lihat pembahasannya atau jawabannya. Jadi jawabannya adalah everyone is a teacher here. Setiap orang menjadi guru. Jadi jawaban yang tepat adalah opsi E ya. Everyone is a teacher here. Kita lihat pembahasannya. Maaf, mau saya agak kurang bagus ya. Strategi ini berarti setiap orang di kelas diposisikan bisa menjadi seperti guru. Tujuan penerapan strategi ini adalah membiasakan peserta didik untuk belajar aktif secara individu dan membudayakan sifat berani bertanya, tidak minder, dan tidak takut salah. Strategi ini dapat digunakan pada model pembelajaran discovery learning, problem-based learning pada saat kegiatan menanya. Langkah-langkah penerapannya antara lain: A. Bagikan kertas kepada setiap peserta didik dan mintalah mereka untuk menuliskan sebuah pertanyaan tentang materi pokok yang telah atau sedang dipelajari, atau topik khusus yang ingin mereka diskusikan dalam kelas. Jadi yang dimaksud siswa berani bertanya itu tidak harus langsung dengan menggunakan verbal ya teman-teman. Jadi bisa dengan menggunakan tulisan saja dulu. Kita kasih kertas kosong, kemudian kita suruh mereka bertanya kira-kira apa yang ditanyakan dalam
materi yang kita sudah ajarkan atau sedang kita ajarkan. Yang B, kumpulkan kertas tersebut. Ini salah satu contohnya ya. Dikocok dan dibagikan kembali secara acak kepada masing-masing peserta didik dan diusahakan pertanyaan tidak kembali kepada yang bersangkutan. C, mintalah mereka membaca dan memahami pertanyaan di kertas masing-masing sambil memikirkan jawabannya. Jadi seperti yang saya bilang tadi, semua everyone is a teacher here. Jadi semua bisa jadi guru. Mereka bisa tanpa minder bertanya dengan teknik seperti ini ya. Tanpa minder bertanya, setelah itu kita acak, pertanyaan mereka sendiri, kemudian kita lempar dan menyuruh mereka menjawab pertanyaan itu sendiri ya. Jadi semuanya bisa menjawab. Semua bisa bertanya, semua bisa menjawab seperti itu. Oke, selanjutnya D. Undang sukarelawan atau volunteer untuk membacakan pertanyaan yang ada di tangannya untuk menciptakan budaya bertanya. Upayakan memotivasi siswa untuk angkat tangan bagi yang siap membaca tanpa langsung menunjuknya. Nah, sebaiknya ditawari dulu ya. Saya kalau mengajar pasti seperti itu. Siapa yang bisa? Siapa yang bisa? Seperti itu ya. Biasanya kita seperti itu ya. Saya yakin teman-teman juga sering melakukan hal ini. Siapa yang bisa? Kalau tidak ada yang bisa, saya akan tunjuk. Siap-siap semuanya. Seperti itu. Mintalah dia memberikan respons atau jawaban atau penjelasan atas pertanyaan atau permasalahan tersebut. Kemudian mintalah kepada teman sekelasnya untuk memberi pendapat atau melengkapi jawaban ya. Jadi kita meminta siswa tersebut untuk memberikan responnya atas pertanyaan atau permasalahan tersebut. Oke, dan yang lain bisa kita minta pendapat untuk membantu atau seperti apa. Selanjutnya yang berikutnya, berikan apresiasi terhadap setiap jawaban atau tanggapan siswa agar termotivasi dan tidak takut salah. Kembangkan diskusi secara lebih lanjut dengan cara siswa bergantian membacakan pertanyaan di tangan masing-masing sesuai yang tersedia. Nah, ini juga perlu diperhatikan baik-baik ya teman-teman. Jawaban siswa kita, meskipun kita tahu bahwa jawabannya masih kurang bagus, masih atau salah sama sekali atau tidak nyambung sama sekali, kita tidak boleh mengatakan hal yang berbau negatif ya. Harusnya kita memberikan apresiasi, memberikan motivasi ya, supaya mereka tidak minder lagi. Karena kalau kita langsung menjudge, jawaban kamu jelek, coba yang lain, nah itu dia akan merasa rendah diri, kemudian takut yang lain malah terpengaruh juga untuk takut bersuara ya. Jadi usahakan kita seperti itu ya, kita usahakan memberikan respon yang positif meskipun sebenarnya kita tahu bahwa jawabannya belum bagus ya teman-teman. Selanjutnya G, guru melakukan kesimpulan, klarifikasi, dan tindak lanjut. Nah, setelah diskusi yang dari tadi ini, kita selanjutnya melakukan kesimpulan, kemudian kita klarifikasi jawaban-jawaban, kita simpulkan jawaban-jawaban, dan bagaimana tindak lanjutnya. Seperti itu teman-teman. Kalau teman-teman kalau perlu ini video diputar berulang-ulang ya, biar tidak gagal paham teman-teman. Oke, itu saja dulu yang sempat saya share pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat untuk teman-teman. Saya doakan subscriber saya yang like video ini dimudahkan ujiannya, diluluskan tahun ini PPG-nya, baik pretest, mudah menjalaninya tanpa beban, kemudian UP lagi nanti hanya dengan sekali tes ya. Amin amin ya rabbal alamin. Sampai ketemu lagi di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe, like, dan share sebanyak-banyaknya.